لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang di dalamnya di sana ada ibadah. Mudah-mudahan aktivitas tersebut dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalun salihun wa maqbulun insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Desember ini, mungkin dari beberapa bulan yang lalu, kita dari dulu sudah paham dan sudah mengetahui ketika bulan-bulan yang berakhiran R itu pasti masuk ke musim hujan, di mana musim hujan ini musim yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para petani untuk menumbuhkan berbagai tanamannya. Tiada lain itu pun sebagai bentuk di mana para petani mensejahterakan keluarga-keluarga mereka lewat menanam ataupun menumbuhkan tanaman-tanaman, yang dimana tanaman tersebut tiada lain itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun terkadang ada yang menyalahgunakan terkait tanahnya, di mana tanah tersebut yang seharusnya ditanami oleh pohon-pohon yang besar tapi malah ditanami dengan tanaman-tanaman untuk konsumsi sehari-hari, dan ini dinilai kurang tepat karena ini dapat merusak ekosistem lingkungan itu sendiri, yang dimana ketika curah hujannya deras maka tanaman kecil tersebut tidak akan bisa menahan derasnya air yang turun. Berbeda ketika pohon besar yang ditanam, maka pohon besar yang ditanam itu dapat menahan debit air yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surah Abasa di ayat ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Maka perhatikanlah, lihatlah wahai manusia ila ta'ami, terhadap makanan kalian. Allah di sini memakai kalimat falyanzuril insanu dengan kata nazara yang artinya melihat. Kata melihat dalam bahasa Arab itu ada beberapa jenis. Ada yang memakai kata ro'a yang berarti melihat juga. Namun di sini Allah memakai kata ataupun diksi dengan kata nazara bentuk fi'il mudhari, yaitu yang zuru, yang dimana ini menunjukkan bahwasanya kita melihat bukan hanya dengan mata fisik saja, bukan dengan mata kita saja, tapi dengan mata hati kita pun harus bisa melihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di lingkungan kita. Maka di sini Allah mengatakan falyanzuril insan, maka lihatlah, perhatikanlah wahai manusia
ila ta'ami, terhadap apa yang kalian makan atau terhadap yang ada di sekitar kalian, makanannya. Lalu Allah mengabarkan di ayat selanjutnya, ayat 25, anna sababnal ma'a sabba, dan kami mencurahkan air dengan melimpah dari langit. Kata sabba itu artinya berasal dari kata sababa, yang artinya air yang turun dari langit, diistilahkan dengan hujan. Nah, hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melimpah. Untuk siapa? Untuk manusia itu sendiri, untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Bisa itu untuk tanaman, untuk minum bagi manusia itu sendiri, dan untuk berbagai aktivitas, baik itu nyuci piring, ya, nyuci baju, ya, dan berbagai aktivitas lain. Sangat besar manfaatnya air tersebut. Maka harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin air itu. Jangan sampai air tersebut jadi mubazir. Kadang kita suka melihat, Pak, ya, di undangan, ya, di pernikahan, banyak air gelas yang tidak habis, dan itu jadi mubazir, dibuang sia-sia. Coba kita lihat di belahan dunia yang lain atau di kota-kota yang lain, banyak orang yang kesusahan untuk minum air saja, tapi kita di undangan, ya, selalu saja tidak menghabiskan air tersebut. Dan itu adalah hal yang kecil, ya. Hal yang kecil, tapi berangkat dari yang kecil itu bisa menjadi hal yang malapetaka besar. Maka dari sini, ya, kami mengajak, ya, untuk jangan sampai terjadi hal mubazir dalam meminum air. Manfaatkan sebaik mungkin air tersebut. Jangan sampai dibuang-buang, karena manfaatnya sangat besar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu di ayat 26-nya Allah mengabarkan kembali, summa saqaqnal arda syaqqa, kemudian kami membelah bumi ini dengan syaqqan, belahan yang teramat baik. Apa yang dimaksud belah tersebut? Yang dimaksud belah tersebut menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan yang dimaksud dengan belah di sini adalah Allah memberikan celah di setiap tanah untuk menumbuhkan biji-bijian yang ada di dalam tanah. Bayangkan kalau tanah tersebut keras dan tidak ada lubangnya, maka dampaknya tanaman tersebut akan tandus. Maka lihat saja, Pak, ya, dulu di Mekah, ya, tanah yang tandus itu susah sekali tanaman tumbuh. Sudah mah curah air hujannya sangat minim, ditambah konstruksi ataupun kondisi tanahnya itu tidak cocok untuk ditanami tanaman karena saking kerasnya. Tapi berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia tanahnya subur. Oleh karena ditanami berbagai tanaman pasti akan tumbuh. Maka berangkat dari sana, cocokkan tanah mana yang cocok untuk ditanami suatu tanaman. Jangan sampai salah menanami tanaman di dalam tanah. Harus disesuaikan. Kalau di pegunungan, mana yang cocok untuk ditanam, tumbuhan seperti apa yang ditanam. Untuk apa fungsinya? Untuk menahan ketika curah air hujan tersebut sangat deras. Kalau tidak cocok, maka apa yang terjadi? Banjir. Sebenarnya air tidak salah. Air turun ke sana tidak salah. Yang salah siapa? Tiada lain adalah manusia itu sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah Allah menurunkan air hujan lalu menyuburkan tanahnya, maka di sana kata Allah, fa'ambatna fiha habba. Maka Allah tumbuhkan berbagai tanaman di dalamnya. Seperti yang kita lihat sekarang. Kalau kita melihat di media sosial, Bapak, ya, beberapa hari atau minggu kemarin Sukabumi dilanda bencana besar-besaran.
dari mulai banjir bandang, longsor, dan hujan tiada henti. Setelah ditelusuri dari berbagai pihak, ternyata ada campur tangan manusia. Salah satunya adalah penambangan yang efeknya luar biasa terhadap lingkungan. Dan ini adalah PR besar bagi kita dan juga pemerintahan Indonesia. Bagaimana membenahi lingkungan ini? Jangan sampai lingkungan ini dapat membahayakan diri kita sendiri, tapi yang ada harusnya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kelangsungan manusia itu sendiri. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya berbagai nikmat yang kita rasakan pada saat ini. Salah satunya adalah nikmat lingkungan yang baik bagi kita. Kalau kita mengacak pada diri kita sendiri, hal apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan kita? Apakah kita sudah bisa membuang sampah pada tempatnya? Apakah kita sudah bisa memilah sampah tersebut untuk memudahkan petugas sampah? Dan apakah kita juga sudah tidak membuang sampah ke sungai ataupun ke selokan? Dan itu bisa dijawab oleh diri kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di ayat selanjutnya, karena ini suatu tema ya, ada beberapa tema di surah Abasa ini, dan saya mengambil tema tentang nikmat lingkungan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam ayat ke-28 Allah mengatakan wa inabahu wa qadba. Di sini Allah menumbuhkan juga anggur dan sayur mayur. Jadi dari tanah yang subur Allah menumbuhkan anggur dan sayur mayur. Dan anggur jangan sampai disalahgunakan juga. Anggur harus dimanfaatkan sebagai makanan thayyiban, makanan yang baik, bukan sebagai makanan yang dapat memabukkan ke depannya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu di sini juga sayuran, ya. Sayuran juga harus dilihat di mana tempat untuk menanam yang baik untuk menanam sayuran. Para petani pasti jauh lebih hafal di mana menanam sayuran yang terbaik. Di ayat 29 wa zaituna wa nakhla, dan Allah pun menumbuhkan zaitun, minyak. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, buah zaitun itu banyak sekali manfaatnya. Di sini disebutkan bisa sebagai lauk pauk, bisa juga sebagai minyak untuk meminyaki tubuh kita. Biasanya untuk yang melahirkan, ya, ibu-ibu yang mau melahirkan, biasanya untuk persalinannya lancar, bidan ataupun dokter kandungan menyarankan untuk meminum minyak zaitun. Salah satu manfaatnya adalah untuk melancarkan ketika terjadinya persalinan. Jadi sang bayi itu keluarnya mudah, tidak sulit. Itu adalah salah satu manfaat zaitun. Lalu Allah mengatakan juga di ayat 30-nya wahada'iqa gulba. Nah, kata wahada ini dipanjangkan 4 harokat. Yang dimaksud di sini adalah wahada'iqa gulba. Allah mengatakan bahwasannya wahada'iqa gulba, Allah menumbuhkan pohon yang sangat besar, yang sangat lebat. Bahkan di sini para ulama mengatakan bahwa pohonnya
Yang disebut dengan lebat di sini bisa yang batangnya besar atau yang dahannya teramat sangat-sangat bisa sebagai tempat untuk berteduh seseorang. Dan tanaman tersebut harus ditempatkan di tempat yang tinggi. Untuk apa? Fungsinya untuk menahan air. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran juga fungsi setiap tanaman. Lalu di sini wa fakihatan wa abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Dan di ayat terakhir, di ayat 32, Allah mengatakan mata'al lakum wa li'an'amikum. Semua itu disediakan untuk kesenangan umat manusia dan hewan-hewan yang ada. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, bagaimana kita memanfaatkannya supaya bisa jadi manfaat bagi lingkungan diri kita dan seluruh alam semesta. Jangan sampai setiap yang kita makan, setiap yang kita rasakan, yang setiap kita manfaatkan malah jadi malapetaka bagi kita sendiri karena ulah kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka di musim hujan ini ya, yang menurut para pakar di sini sudah memasuki ekstrim ya, karena debit hujannya lumayan deras kalau ketika hujan. Maka di sini saya menghimbau untuk senantiasa ya menjaga lingkungannya, dari terlebih lagi tentang sampah ya, karena ini PR bukan untuk pemerintah tapi untuk diri kita sendiri, karena yang merasakan manfaat dan kerugiannya kita sendiri ya. Itu saja mungkin yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan sedikitnya ini mengingatkan tentang pentingnya kita terhadap menjaga lingkungan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.